Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Agustian dari Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Saputra dari Prodi Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanti dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Syifa Hafni Royhan. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dan saya dari Prodi Teknik Sipil. Definisi analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistika yang sering digunakan dalam pengolah data. Korelasi merupakan metode statistika yang bisa digunakan bila Anda memiliki dua variabel menurut definisi beberapa ahli, Croxton dan Cowden. Ketika suatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistika yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan korelasi. Manfaat analisis korelasi. Analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat keuntungan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antara dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Definisi variabel pada analisis korelasi. Secara sederhana memang seperti itulah pengertian korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear atau variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Dengan pemisalan adanya variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, dan variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dengan syarat jumlah dari masing-masing variabel berjumlah 1. Dua jenis hubungan korelasi. 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya, atau sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, nilai variabel lainnya juga akan ikut turun. Bisa dikatakan juga korelasi ini merupakan hubungan yang searah. Contohnya, penambahan usia berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi. Yang kedua, korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, semakin besar nilai variabel lainnya. Hubungan antara kedua variabel dalam kasus ini adalah berbalik arah. Contohnya, semakin lama waktu belajar seseorang, semakin sedikit kesalahan yang dilakukan saat ujian. Interpretasi koefisien korelasi. Besaran nilai koefisien korelasi berkisaran antara -1 hingga 1. Jika 0 sampai 0,19, korelasi antar variabel sangat lemah. Jika 20 sampai 0,39 itu berarti lemah, 40 sampai 0,59 itu berarti cukup kuat, 60 sampai 0,79 itu kuat, 80 sampai 1 korelasi antar variabel sangat kuat.
Bila koefisien korelasi bernilai -1, artinya korelasi memiliki hubungan linier sempurna negatif. Sedangkan bila koefisien korelasi bernilai +1, artinya koefisien korelasi memiliki hubungan linier sempurna positif. Bila koefisien korelasi bernilai 0, artinya tidak terdapat hubungan sama sekali antar kedua variabel tersebut. Selanjutnya penyusunan hipotesis. Uji hipotesis juga bisa dilakukan pada analisis korelasi. Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah antar variabel memiliki hubungan korelasi yang signifikan atau tidak. Yang kedua, H0 berbanding R sama dengan 0. Tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Jika tidak sama dengan 0, terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Bila nilai p-value lebih kecil dari alfa, p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Begitu juga sebaliknya. Uji hipotesi dengan judul jurnal Pengaruh Promosi Terhadap Pembelian pada PT Boga di Cikarang. Dengan bunyi hipotesis H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara promosi dengan pembelian dengan R sama dengan 0. H1 ada hubungan yang signifikan antara promosi dengan pembelian dengan R tidak sama dengan 0. Pada pengujian ini digunakan untuk mengetahui skor minimum dan maksimum skor tertinggi, rating skor, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Adapun hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Dari tabel dapat dilihat bahwa promosi diperoleh varian minimum sebesar 29 dan varian maksimum 48 dengan rating skor 3,479 dengan standar deviasi 3,870. Skor ini termasuk pada rentang skala 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Keputusan pembelian diperoleh varian minimum sebesar 29 dan varian maksimum 49 dengan rating skor sebesar 3,791 dengan standar deviasi 3,923. Skor ini termasuk pada rentang skala 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Analisa koefisien korelasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh korelasi sebesar 0,733, artinya promosi memiliki hubungan yang kuat terhadap keputusan pembelian. Interpretasi hasil. Yang pertama, promosi dan pembelian memiliki korelasi yang kuat dengan nilai 0,733. Yang kedua, nilai p-value antara promosi dan pembelian adalah 0,000. Bila kita menggunakan nilai alfa sebesar 5%, artinya 0,000 kurang dari 0,05. Artinya H0 ditolak. Bisa disimpulkan bahwa korelasi antara usia dan berat badan signifikan. Definisi analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen Y. Sedangkan regresi linier multiverse atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen
atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terikat Y. Adapun manfaat analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu dalam bidang industri, pemerintahan, engineer, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan penerapan analisis regresi. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Kemudian selanjutnya jenis analisis regresi. Analisis regresi terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis regresi sederhana, dan yang kedua, analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana atau analisis regresi di mana memiliki sebuah variabel terikat Y dan sebuah variabel bebas X. Sedangkan analisis regresi berganda atau analisis regresi di mana memiliki sebuah variabel terikat Y dan dua atau lebih variabel bebas X. Penjelasan lebih lengkapnya yaitu analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linier. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A plus B besar X. Keterangan, Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, B sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Yang selanjutnya yaitu penyusunan hipotesis. H0, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H1 sama dengan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H0, harga produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H2, harga produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Jenis analisis regresi sederhana memiliki analisis regresi di mana memiliki sebuah variabel terikat Y dan sebuah variabel bebas atau X. Analisis regresi berganda. Analisis regresi di mana memiliki sebuah variabel terikat Y dan dua atau lebih variabel bebas atau X. Uji hipotesis dengan judul jurnal pengaruh promosi terhadap pembelian pada PT Boga di Cikarang. Analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi dimasukkan untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen, ataupun hasil pengujinya sebagai berikut. Hasil penguji koefisien korelasi promosi terhadap keputusan pembelian.
Kita bisa lihat dari contoh promosi X, version, correlation, promosi X1, keputusan pembelian Y733. SIG atau dua titled promosi dan keputusan pembelian 000. Keputusan pembelian version correlation promosinya 733, keputusan pembelian Y1. SIG dua titled-nya 00. Berdasarkan hasil penguji diperoleh nilai korelasi sebesar 0,733. Artinya promosi memiliki hubungan yang kuat terhadap keputusan pembelian.